Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Nurkaila Enolagai, NIM A41119056. Di sini saya akan melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah konsentrasi kajian TPA. Dosen pengampu Ibu Besa Nurmala SPD MPD NIP 1988 12-20-2015-04-2003. Baik, di slide pertama ada pengertian Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak atau TPA merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun. Slide selanjutnya, penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD terdiri atas yang pertama Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STPPA. STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. STTPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. STTPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Standar isi. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak, meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Yang ketiga, standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang keempat, standar penilaian, yaitu kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Yang keenam, standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Yang ketujuh, standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Yang terakhir, standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan Taman Penitipan Anak. Secara umum, TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan. Berdasarkan waktu layanan terbagi menjadi tiga, yaitu sehari penuh atau full day, setengah hari atau half day, dan temporer. Sehari penuh atau TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam 7 sampai jam 5 sore. Disesuaikan dalam kondisi daerah lingkungan setempat untuk melayani peserta didik yang dititipkan, baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin atau setiap hari. TPA setengah hari atau half day diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 5. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain atau taman kanak-kanak dan akan mengikuti program TPQ pada siang hari.
temporer, TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya, pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan tempat penyelenggaraan. Yang pertama, TPA perumahan diselenggarakan di kelompok perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang tinggal bekerja oleh orang tua mereka. Kemudian TPA pasar, TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang orang tuanya berbelanja di pasar. Selanjutnya TPA pusat pertokoan. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di pertokoan tertentu, namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor pertokoan. TPA rumah sakit. Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit, juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya TPA perkebunan. Layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak peserta didik pekerja perkebunan selama mereka tinggal bekerja oleh orang tua. TPA perkantoran. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di kantor, pemerintahan atau swasta, namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor. Kemudian TPA pantai. Layanan TPA pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Tempat penyelenggaraan TPA seperti contoh di atas bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan layanan di berbagai tempat seperti tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya TPA pabrik. Penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA pabrik dapat disesuaikan dengan jam-jam kerja pegawai pabrik yang berdasarkan jadwal waktu pekerja pegawai pabrik tersebut. Yang terakhir ada TPA mall. Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau di pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggarakannya TPA mall adalah untuk dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA mall dapat bersifat temporer untuk para pengunjung atau pengguna jasa mall. Dapat pula bersifat tetap untuk memberikan layanan bagi anak-anak pegawai di mall. Slide selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan. Di sini ada tempa, asah, asi, dan asu. Yang pertama tempa. Tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi. Yang kedua asah, berarti memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik dan merangsang imajinasi, kreativitas peserta didik untuk melakukan mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga ada ASI. Pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, dan eksploitasi. Yang
keempat ada ASO. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal yang pertama integritas, iman, dan takwa. Yang kedua patriotisme, nasionalisme, dan kepeloporan. Yang ketiga rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas. Yang keempat jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji. Yang kelima jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis dan idealisme. Yang keenam, optimis dan keberanian mengambil risiko. Yang terakhir, jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.